Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kali ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya akan membagikan salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk memaksimalkan kita dalam pembelajaran di kelas. Aplikasi tersebut yaitu bernama Edovo Teacher. Dengan pertama-tama kita unduh dulu, tinggal ketik di Play Store, kemudian tulis Edovo Teacher, maka muncul tampilan seperti ini. Edovo Teacher ini aplikasi yang tidak terlalu memakan ruang karena hanya 3,8 MB. Setelah dibuka di Play Store, kemudian kita install. Sambil menunggu install, beberapa manfaat yang bisa diambil dari sini. Yang pertama, bisa menyimpan penilaian hasil belajar, kemudian bisa menyimpan juga kehadiran, absensi atau presensi siswa yang bisa di-share ke orang tua, kemudian bisa dicetak juga dalam bentuk Excel. Nah, setelah Edovo Teacher ini terunduh di HP kita, nah sekarang kita coba buka aplikasinya. Dibuka aplikasi di Play Store-nya, di sini sudah kita unduh dan muncul di layar kita ada Edovo Teacher. Kita buka, kemudian ada tampilan seperti terlihat di sini. Kita tinggal connect dengan Google jika kita sudah memiliki akun Google-nya. Jika belum, maka silakan tulis atau membuat akun baru. Nah, kita coba, saya masuk ke Google karena sudah memiliki akun di HP ini. Nah, tinggal pilih akun yang kita punya. Misalkan saya pilih salah satu akun saya. Nah, tampilan awal dari Edovo Teacher ini adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian langkah pertama kita masuk ke titik 3 di kanan atas. Nanti muncul setting. Nah, kemudian kita coba setting display optionnya. Di sini ada yang pertama student format untuk siswa. Nah, di sini formatnya itu untuk nama-nama siswa, bentuknya mau seperti apa. Misal kita pilih yang first, middle, surname-nya itu yang huruf kapitalnya di awal misalkan. Kemudian table settingnya, row-nya kita buat yang standar saja. Nah, setelah itu kita coba ke teaching setup. Nah, di teaching setup ini kita ada fasilitas assessment kategoris atau kategori untuk penilaian kita. Kita coba klik. Nah, di sini ada beberapa kategori untuk menyimpan penilaian hasil belajar. Ada performing quiz, homework, test, and coursework. Nah, di sini bisa kita ganti namanya. Misalkan yang pertama kita ganti dengan tugas misalkan, kemudian di save. Yang kedua kuis kita ganti dengan ulangan harian atau UH misalkan, save. Kemudian penilaian tengah semester, di save. Kemudian penilaian akhir semester, dan kemudian yang terakhir ujian sekolah misal. Nah, asesmen kategori ini sudah kita buat sesuai dengan keperluan kita, maka klik done di bawah. Selanjutnya kita kembali ke tampilan awal. Nah, kita buat grup atau buat kelas, yaitu dengan cara mengetik add group di kanan atas ada add group. Nah, grup ini kita buat misalkan yang pertama kelas 7A misalkan. Kemudian room office optionnya bisa ditulis SMP-nya, misalkan SMP prestasi. Kemudian color grupnya pilih sesuai keinginan, misalkan saya pilih warna kuning. Kemudian di add. Nah, ini di sini sudah terbentuk kelas atau grup yang tadi kita buat. Selanjutnya kita input anggota-anggota grup yang akan kita masukkan di kelas itu atau siswa-siswa kita yang terdaftar di kelas 7A misalkan. Tinggal kita klik bar grup itu, kemudian di bagian bawah di sana ada student, ada markbook, ada tracking. Nah, kita klik di student, kemudian di kanan bawah juga ada
tanda plus, kita coba. Nah, di sini muncul new student. Tinggal kita ketik namanya, misalkan siswa kita namanya Henry, nama depannya, nama belakangnya Rianto, jenis kelaminnya male. Kemudian nasionalis negaranya, misalkan kita tulis INA saja, Indonesia. Sekolah Adi itu bisa nomor induk misalkan 001 sesuai keperluan. Tanggal lahirnya misalkan 12/05/1999 misal. Dan data-data lain di sini ada nomor HP, email, ada nama orang tua, relasi orang tua, nomor telepon orang tua, email orang tua. Itu dilengkapi sesuai dengan kebutuhan lalu save. Nah, di sini ada kesalahan kalau tidak untuk tahun lahir, karena ini tidak pakai tanda garis miring. Nah, save kembali. Nah, muncullah anggota atau siswa di kelas kita, yaitu yang pertama Hendrianto. Untuk menambahnya sama seperti tadi, misal kita tambahkan satu lagi, misalkan namanya Tati, nama belakangnya Nurhayati misalkan, jenis kelamin female, kemudian warga negaranya Indonesia, nomornya misalkan nyambung dari yang tadi 002 misalkan, tahun lahirnya, tanggal lahirnya misalkan 06 08 1999 misal, dan data-data yang lain sama seperti tadi, kemudian di save. Berarti kita sudah memasukkan 2 nama siswa kita. Misal dimasukkan seterusnya sampai semua nama masuk. Kita coba satu lagi, misalkan namanya Rian, kemudian Tinur, jenis kelaminnya female misalkan. Datanya seperti tadi sama, misalkan warga negaranya Indonesia, sekolah adinya nyambung dari yang tadi, kemudian tanggal lahirnya misalkan 26/06/1999 misalkan, dan data-data yang lain, kemudian save. Nah, di kelas 7A kita sudah punya 3 siswa ini, dan selanjutnya untuk melihat fasilitas yang lain, di sini ada data siswa ini bisa dikirim via email kepada orang tua dan kepada siswa kita, kemudian bisa di-share dalam bentuk CSV file ke siapa saja yang kita kehendaki. Kemudian kalau tidak ingin manual satu-satu, kita bisa import student. Tentunya ini harus dibuat dulu dalam bentuk CSV file dalam Excel, dan ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita coba kembali ke grup. Nah, di sini, di bagian bawah di sini kita coba di Macbook. Nah, Macbook ini ada gradebook dan ada attendance. Gradebook itu untuk menyimpan penilaian hasil pembelajaran, attendance itu untuk menyimpan daftar kehadiran. Misalkan kita di gradebook ini, kita akan menyimpan hasil penilaian. Tinggal kita klik saja tanda tambah di bagian kanan bawah. Misalkan kategorinya tadi kita sudah buat, ada tugas, ada ulangan harian, dan seterusnya. Misalkan kita buat tentang tugas. Kemudian grading tipe, di sini kita tipenya mau apa? Mau dengan komplit tidak komplit, mau dengan ABC, mau dengan persen, atau dengan poin. Misal kita ambil dengan poin. Skalanya dari 1 sampai 10. Nah, di sini silakan tanggal tugasnya diisi. Misalkan tanggal sekarang 24 bulan 03 tahun 2020. Jenisnya misalkan tugas yang pertama atau tugas 1 boleh, kemudian add. Nah, di sini ada tugas 1. Nah, untuk memasukkan nilai tugas, misalkan Andrianto dapat nilai, tinggal klik di sebelah kanan ini. Nah, kemudian di sini ada angka 10, misalkan nilai tugasnya 9, kita tinggal klik 9 saja, kemudian di sini done saja. Kemudian Rian misalkan nilainya 8, dan
kemudian Tati Nurhayati nilainya 10 misalkan, dan nah itu untuk mengisi nilai, kemudian jangan lupa di save. Nah berarti nilai tugas itu sudah masuk. Kemudian apabila kita ingin memasukkan nilai yang lain, tinggal tambah lagi tugasnya. Misalkan ada ulangan harian, tinggal masukkan ulangan harian dan seterusnya. Selanjutnya fasilitas yang bisa gunakan yaitu attendance. Attendance ini adalah untuk menyimpan daftar hadir pembelajaran di kelas. Ya sama, hampir sama dengan gradebook. Di sini tinggal klik tanda tambah di bawah. Misalkan sekarang 24 Maret kita mengajar. Jam berapa ngajarnya? Mulainya misalkan jam 7. Jam 7 berapa? 7.30 misalkan. Oke, berarti kita mengajar jam 7.30. Nah, nanti secara otomatis di sini semua nama itu tercentang hijau, hadir semua. Nah, bagi siswa yang tidak hadir, misalkan Hendrianto telat misalkan, maka tinggal klik hijaunya dengan warna oranye. Berarti masuk tapi telat, warna oranye. Misalkan Rianti Nur tidak hadir, nah pakai kali. Tati Nurhayati hadir tepat waktu, pakai tambah. Kemudian jangan lupa di save. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan Edo for Teacher ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kita dalam hal digitalisasi pembelajaran di kelas. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.